Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 21 September 2020 yang mengawali minggu pertama, minggu ketiga maksudnya, mengawali minggu ketiga kita di bulan September. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ya, jadi mohon maaf kalau memang dari awal bulan, ya, bahkan nanti sampai Oktober, atau bahkan mungkin sampai pertengahan Oktober itu banyak sekali project, ya. Jadi saya harus keluar kota, ya mungkin pun kalau jadi entah hari Selasa gitu ya, mungkin saya akan keluar kota lagi, atau Selasa atau hari Rabu. Saya belum cek jadwal, nanti kemungkinan akan ada keluar kota lagi. Nah, maka dari itu jadi mungkin morning briefing ditiadakan ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa, stay tune terus ya di YouTube Silent Trader Academy, nyalakan notifikasi, jadi setiap ada upload morning briefing ataupun video lain teman-teman bisa langsung update. Oke, bagaimana keadaan market hari ini ya, langsung saja to the point gitu kan. Oke, jadi aku gambar dulu ya, saya gambar dulu. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Terus juga dia punya supportnya di sini. Ya, terus juga dia di sini. Dan juga trendline nextnya di sini. Nah, artinya apa? Artinya market ini ketahan ya, meskipun benar terjadi technical rebound. Ya, benar terjadi technical rebound abis nutup gap. Ya, tapi nutup gapnya sih di sini ya, dalam arti reboundnya tuh nggak banyak juga gitu, cuman di awal doang kencang, abis itu kempes di akhir ya, bahkan sempat merah dulu pada saat sesi satu baru naik lagi. Nah, dari asing pun juga market asingnya juga masih jualan secara overall ya, jadi memang belum ada apa ya, belum ada suplemen khusus sih, bahkan asing kemarin hampir jualan 1 triliun gitu, jadi belum ada suplemen khusus untuk market untuk asing. Ya, meskipun asing penjualannya sudah mulai lebih rendah, ini terlihat ya, 121, 82, 52, 21 ya, artinya ialah mungkin saja ya, karena sudah jualnya sudah makin rendah ya, kita harapkan sih asing akan mulai melakukan akumulasi lagi ya, biar istilahnya itu membuat investor retail itu kembali bergairah, akhirnya menaikkan ISG sehingga mereka bisa jualan lagi. Ya, setidaknya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk SOS atau sell on strength beberapa saham yang kita punya. Saham-saham blue chip yang saya punya itu sudah sisa sedikit. Ya, jadi saya sudah jualan di 2 periode ini. Saya sudah hampir jual 50% lot saham saya itu di sini. Demas saya sudah take out, SMR sudah saya take out juga. Ya, terus ada juga Antam saya nggak buy ya, tapi teman-teman ada Antam Wood itu juga sudah take out, sudah profit semua ya, jadi aman lah, cash sudah aman, kita bisa fokus ke yang lain. Nah, jadi saran aku tetap kita harus apa namanya, mempersiapkan cash ya, bukan berarti market akan dibawa turun ya, kita lebih baik berjaga-jaga dengan berbagai kondisi. Nah, hal yang pasti setidaknya kita sudah mengetahui bahwa ini sudah terbentuk swing low baru ya. Ini satu. Nah, ini low baru. Untungnya ya, ini candle-nya ini berada di sini. Ya, meskipun closing-nya kecil, tapi ya closing candle, bentuk candle-nya itu masih di dalam sini. Ini namanya candle inside bar. Jadi candle anak dan candle ibu istilahnya. Nah, jadi kalau biasanya kalau muncul candle seperti ini, biasanya sih naik dulu. Ya, biasanya candle berikutnya itu lebih cenderung ke up. Ya, biasanya. Ya, tapi kita nggak tahu market seperti apa. Kalau memang up sampai berapa, Om? Ya, setidaknya dia harus uji trendline dulu di sekitar sini nih. 5.100 5.100 ke atas. Ya, itu ujinya. Kalau dia bisa break trendline minor di sini. Oke, saya gambarkan ulang saja. Jadi kalau dia bisa break trendline minor yang di sini, ya, dia akan berpotensi menuju trendline minor yang berikutnya, yang di sini. Syukur-syukur dia bisa sampai ke sini, teman-teman.
Syukur-syukur bisa sampai ke sini. Ya, tapi kalau dia misalnya cuma mentok naik sampai sini, ya dia akan potensial untuk melanjutkan penurunannya lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, nanti baru ada tren lain, ya, nanti baru ada tren lain, ya, tren lain major yang sudah saya gambarkan di morning briefing sebelumnya. Gitu ya. Jadi, wah, pusing sekali nih. Nah, jadi baru mungkin, ya, ketika dia nyampe sini, terpantul, baru naik lagi. Ya, atau dia langsung breakdown itu bisa. Tapi ya, saya rasa nggak secepat itu lah. Kalau nggak ada news apapun, saya rasa nggak segampang itu market diturunin. Ya, karena kita ngomong market, bukan soal asing doang. Ya memang asing yang menggerakkan perbankan itu akan mempengaruhi IHSG secara keseluruhan. Tetapi ya yang saya lihat ialah banyak sekali bandar-bandar di luar asing, baik itu bandar lokal ataupun bandar asing yang di luar perbankan, itu sudah banyak juga beberapa akumulasi saham. Artinya kalau nggak karena PSBB kemarin dibanting habis-habisan, ya wajar kalau ada PSBB kan artinya panic selling dan mau nggak mau bandar ikut jualan. Tetapi kalau nggak ada news seperti PSBB kemarin, ya saham-saham yang dibandarin ya akan bergerak sesuai dengan kemauannya. Jadi meskipun nantinya BBRI ngedrop atau gimana pun, ya mereka bandar-bandar mereka ini nggak peduli. Dalam arti mereka akan tetap menggerakkan harga sahamnya sesuai dengan yang mereka mau. Nah, cuman mungkin ya marketnya, ISG-nya ya ikut turun atau naik. Meskipun turun, saya rasa turunnya udah nggak gitu parah sih. Ya paling mentok-mentok 1% ada. Tapi saya rasa nggak lebih parah daripada itu. Ya, syukur-syukur kita ngarepin terjadi sideway lah. Itu udah lebih mending. Ya daripada perlahan turun, lebih baik dia bentuk consolidate, baru nanti tunggu angin segar, baru naik lagi. Ya, jadi kalau candle seperti ini, candle yang cukup membingungkan, tapi kalau dia bentuk inside bar seperti ini sih harusnya secara candlestick itu potensialnya up. Meskipun up harusnya nggak banyak. Ya, kalau banyak ya bagus. Tapi kalau dia lanjut turun kita harus hati-hati karena pertama dia harus tertahan dulu di range 5.000. Ini merupakan support kuat di sekitar 5.000-an. Ya 5.000 sampai 5.020 ini support kuat banget. Ya cukup merupakan support kuat. Ya kita harap setelah marketnya tutup gap dia nggak akan close di bawah 5.000. Jangan sampai lah gitu karena 5.000 ini sudah price in sekali ya kita sudah sangat euforia ketika market bisa bertahan di atas 5.000 jangan sampai 5.000 ini dirusak akibat PSBB dan sebagainya yang menyebabkan market nggak kuat dan akhirnya turun di bawah 5.000 ya jadi 5.000 ini ibaratnya medan tempur tengahnya kalau 5.000 sampai hancur dan market nggak kuat lagi balik ke angka 5.000, wah ini akan menjadi warning untuk kita semua. Jadi saran saya, mau beli untuk investasi boleh, tapi tetap harus jaga-jaga cash. Ya, jadi lebih baik sistemnya cicil tiap bulan aja. Atau teman-teman, kalau pump support resist bisa pakai support resistant. Oke, jadi saya nggak mau banyak komentar tentang market karena kalau sudah seperti ini agak tentatif, agak sulit untuk dipredik. Nah, kita balik ke market, kita balik ke saham lah. Saham apa sih yang potensial? Kan begitu ya ceritanya. Nah sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah nonton. Ya jadi entah di morning briefing keberapa yang ada judulnya saham ini potensi naik puluhan persen. Itu saya ada nyebut TGRA. Ya jadi saya sudah menyebutkan ada satu saham yang potensi banget naik puluhan persen. Itu TGRA. Ya bahkan kemarin naik hampir 21%. Pas 20% bukan bohong-bohong. Nah TGRA sudah saya jelaskan, potensi naiknya puluhan persen. Oke, dan teman-teman yang sudah nonton gratis YouTube channel Silent Trader Academy, selamat ya. Ataupun member VIP yang ikut beli, yuk coba komen di kolom komentar. Ya, profitnya TGRA berapa persen. Ya, yang mau komen ya silakan sih. Kalau yang nggak profit, ya silakan juga mau komen silakan nggak masalah. Tapi yang jelas buat teman-teman yang nonton harusnya sudah profit di TGRA. Ya saya jarang sekali kasih info gratis di YouTube. Jadi kalau ada info gratis di YouTube bisa tolong diperhatikan. Ya sayang sudah dapat rekom gratis nggak dimanfaatkan. Ya.
Nah, mungkin tanya Om, bagi lagi dong rekomendasinya. Nah, mohon maaf kalau saya kasih rekomendasi terus-terusan juga nggak bisa. Ya, kalau mau bisa join aja di VVIP. Ya, karena di VVIP lagi promo juga cuma 3.500 per hari. Ya, bayangin murah banget gitu kan. Bayar parkir aja 4.000. Ya, kita tahan nggak pergi kemana-mana. Hemat uang parkir kita bisa join VVIP. Dengan benefit yang luar biasa. Ya, maka dari itu coba join VVIP mumpung lagi promo. Ya, buktikan sendiri. Oke, pertanyaannya bagaimana TGRA? Ya dari ini volume sudah mulai spike di sini. Ya tandanya sudah mulai atraktif. Menarik gak sih Om TGRA? Menarik masih. Ya targetnya berapa? Ya percaya nggak percaya ke 100. Ya tapi tergantung kondisi bandar ya. Kalau bandar distribusi ya turun. Tapi kalau kita ngomong kondisi normal, kalau saya bilang 100 percaya atau tidak? Ya mungkin nggak percaya. Apa sih lo silent trader? Gitu kan di forum Mirai banyak jelek-jelek itu. Apa sih silent trader? Nggak seperti namanya. Ya nggak silent, berisik. Ya BACOT gitu. Ya tapi padahal kalau dikasih rekom ikutan profit juga gitu MMLP, TGRA banyak sekali ya tapi ya biasalah netizen itu suka komen-komen gak jelas. Nah, kalau saya bilang 100 ya terserah mau percaya boleh nggak percaya nggak apa-apa tapi tetap disclaimer on ya jadi buat bapak ibu yang bukan member saya jangan tanya om lah saya sudah beli nih all in tapi harga sahamnya turun tanggung jawab dong ya anda udah dapat gratis masih protes gimana ya kita sama-sama tahu nih segala rekom itu disclaimer on ya. Jadi kalau mau dipandu ya Bapak Ibu join di VVIP. Saya info nanti TGRA, waduh TGRA candle sudah kurang bagus nih dan sebagainya. Nanti saya info. VVIP tenang saja. Reminder saya untuk TGRA ya. TGRA dan beberapa saham lain reminder saya cek kita cari titik entry lagi yang bagus. Ya. Apakah ke 100? Ya, doakan sajalah yang terbaik. Saya nggak mau komen banyak ya. Nanti kalau sudah terjadi baru saya upload video lagi. Nah, kalau untuk rekomendasi perdagangan hari ini mungkin teman-teman bisa perhatikan yang namanya ini dalam asumsi marketnya masih oke ya, nggak parah-parah banget ya. Teman-teman bisa perhatikan IMAS. Oke, teman-teman bisa perhatikan yang namanya IMAS. Ya, teman-teman bisa perhatikan yang IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Oke, jadi IMAS ini ya sebenarnya sih seperti ini ya kurang lebih ya gambarannya ya. Mereka sebenarnya kurang lebih seperti ini, tapi kalau kita adjust ya jadi kurang lebih seperti ini. Oke, IMAS ya kita gambar dulu sebentar saya gambar dulu dia punya. Oke, ya kita gambar dulu. Ya, jadi kurang lebih dia bentuk seperti ini. Ini abaikan saja karena ini open gap down karena PSBB, ya wajar opennya gap down. Ya, tapi nggak masalah. Yang jelas dia sedang bentuk flag ataupun dia bentuk seperti wedge, ya, falling wedge, reaching wedge. Dan juga kebetulan dia sudah tertahan dan berhasil close di atas support kuat 735740. Ya, IMAS ya, IMAS sudah berhasil close di atas 735740. Perdagangan kemarin juga kalau kita perhatikan YP, CC, DR, KKGR itu rata-rata cut loss ya. YP cut loss 3000 gitu kan. KK cut loss, DR cut loss, CC juga cut loss artinya retail lebih banyak net sell. Ini indikasi bagus bagi kita pecinta bandarmologi. Ya di collect oleh RF ya RF meskipun RF ini biasanya tipe bandar nggak agresif ya. RF ada YJ terus ada Cipta Dana, YJ ini apa ya? Lotus ya Lotus. Nah Cipta Dana juga ada kolek kecil-kecilan. Nah kalau kita iseng, yuk coba kita cek dari sini ya. Dari sini siapa aja sih yang beli? Itu atau kalau nggak dari sini boleh deh. Dari sini ya. Coba kita hitung dari tanggal 11 September. Ya dari 11 September. Coba kalau kita perhatikan 11 September ya.
Oke, 11 September itu di sini. Oke, Beki sama MG distribusi. Oke, YP masih rata-rata beli. Ya, retail pasti ya. Ada sisanya dipegang RF. Berarti RF ini kolek cukup banyak dari PSBB kemarin. Rata-rata average-nya di 733, artinya harusnya sih kalau bandara yang mau profit ya, kalau dia mau profit 5% aja, harusnya kurang lebih harga sahamnya harus naik sekitar 770. Itu hitungan kasarnya. 770 itu di mana sih, Om? Nah, 770 itu kurang lebih di sini. Nah, di sini. Ya, ini ada support, ada resisten juga di sini. 765 sampai 775. Ya, ini dia juga masih berada dalam flag. Ya, dia masih dalam trendline minor. Ya, jadi kita nggak bisa ekspektasi banyak. Tapi kalau dia berhasil break itu bagus banget. Ya, itu kalau dia berhasil break itu bagus sekali sebenarnya. Dan dia sebenarnya sudah pas-pasan sekali ya di area trendline. Ya, dia sudah pas-pasan sekali di area dekat ke trendline dan kita harapkan kalau marketnya mendukung, dia bisa breakout. Ya, setidaknya dia harus breakout, dia butuh berapa tick nih? Ya, dia harus breakout di 750 ya, 750, 755. Ya, 755, 760. Kalau dia bisa break, itu bagus sekali. Ya, tapi kalau kita mundurkan dari sini misalnya, dari sini deh ya, dari 10 Agustus misalnya. Oke, coba kita track mundur lagi. Ya, 10 Agustus coba kita mau cek nih siapa sih yang beli gitu kan. Oke, rata-rata RF-nya, oh ternyata RF sudah sempat jualan, ya dia baru collect lagi. Ya jadi si RF sempat jualan baru dia collect lagi. Nah rata-rata ini dipegang masih mayoritas retail. Ya saya nggak tahu nih retailnya disusupi oleh bandar atau tidak, tetapi yang jelas kalau kita cek dari punya average-nya, ya ada broker-broker seperti YUAF, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi rata-rata range pergerakan belinya itu di sekitar 815, 850, ya, dan 800-an. Berarti harusnya harga wajar IMAS, kalau kita ngomong sekarang, itu harusnya tidak di atas 750. Oke, nah tentu kita harapkan bahwa ketika dia berhasil close di atas 735 dan 740, ini merupakan support kuat banget gitu. Jadi nggak boleh dijebol. Kalau dijebol untuk IMAS sebenarnya kurang oke. Nah, diharapkan ketika dia bisa break down, ketika si IMAS bisa break out, jadi bisa tembus trend lainnya. Ya, jadi IMAS IMJS ini cepat atau lambat akan kena sentimen penghapusan PPNBM untuk kendaraan. Ya, penghapusan pajak ya, penghapusan pajak PPNBM kendaraan ya, kalau nggak salah ya. Aku juga lupa. Ya pokoknya intinya ada sentimen yang sedang dirembuk oleh pemerintah gitu kan untuk penghapusan pajak kendaraan. Ya, jadi kalau itu terjadi dan terrealisasi, tentu IMJS dan IMAS akan kena sentimennya. Jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu kapan berita itu muncul dan harga saham ini terbang. Ya, cuma saran saya tetap money management dan porsinya dijaga agar kita jangan terlalu buy berlebih sehingga kalau terjadi amit-amit something yang di luar dugaan kita seperti PSBB dadakan lagi ya kita nggak ada uang untuk average, itu sangat disayangkan ya. Jadi untuk IMAS bisa kita perhatikan untuk perdagangan arisan ini ya. Untuk detailnya di VVIP di sini saya cuma kasih gambaran singkat. Nah kalau untuk mau saham-saham seperti TGRA lagi ya harus join VVIP ya. Saya sudah beberapa banyak menemukan beberapa saham yang menarik juga, baik itu untuk trading beberapa hari ataupun trading harian, dan nanti saya akan infokan di VIP. Saya sudah ada watchlist beberapa saham yang saya incar. Ya, jadi kalau mau Bapak Ibu bisa join ke VIP. Oke, mohon maaf suara saya juga agak serak karena habis ngajar 5,5 jam. Jadi suara saya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.